Malam semuanya, selamat datang di Tokyo. Kita mau mulai acara potluck malam ini. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya. Nanti yang belum puas makannya ada ronde kedua setelah firman ya. Oke, kita mau berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia yang mengizinkan kami untuk berkumpul di rumah-Mu. Bapak, biarlah Kau sertai kami dengan Roh Kudus, memberikan kami setiap pengertian yang kami butuhkan untuk dapat melakukan kehendak-Mu di akhir zaman. Kami mohon ampun untuk segala dosa pelanggaran kami, segala hal yang tidak berkenan, segala kegelapan apapun yang ada dalam jiwa raga hati kami. Biarlah Roh Kudus, biarlah firman-Mu, darah Yesus Kristus mencuci bersih sehingga kami dapat dilayakkan untuk datang di hadapan tahta firman-Mu. Bapak, biarlah kami dapat menerima tanah kami menjadi tanah yang baik, hati kami dapat menerima dengan baik setiap benih firman, dapat berakar, bertumbuh, sehingga menghasilkan buah-buah roh yang menyenangkan hatimu. Sertai hamba-Mu yang tidak layak dan penuh dengan kekurangan, biarlah hanya firman kebenaran-Mu yang disampaikan tanpa ada campuran pemikiran manusia apapun. Kami menyerahkan seluruh acara pada malam hari ini dengan hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita mau bersama-sama belajar makna rohani dari materi yang dikontribusikan untuk kemah suci atau yang digunakan di kemah suci. Nah, dalam perjalanan umat Israel di padang gurun sampai kepada zaman kita di akhir zaman, fokus dan hati Tuhan itu selalu ada pada bait sucinya atau gerejanya atau kemah sucinya. Gereja itu apa sih saudara sebenarnya? Apa itu kemah suci? Gereja adalah tempat kediaman Tuhan di bumi ini, ya. Di mana Allah yang dari sorga, Allah yang adalah roh, tinggal berdiam bersama dengan umatnya di bumi ini secara jasmani. Kita nggak bisa lihat rupa Allah, tapi Allah adalah roh dan bait suci adalah tempat roh Tuhan berada. Amin. Sudah percaya ini roh Tuhan ada di tempat ini? Amin. Saat Yesus turun ke bumi pun, saat firman menjadi manusia, dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, ia tinggal berdiam bersama umatnya. Jadi memang tujuan Yesus datang pun untuk tinggal berdiam bersama umatnya. Ya. Nah, kata kemah suci atau dalam bahasa Inggris itu adalah tabernacle. Dalam bahasa Ibrani, kita Inggrisnya tabernacle, bahasa Indonesianya kemah suci. Dalam bahasa Ibrani itu adalah mishkan. Ya, mishkan. Nah, kata mishkan ini artinya syakan ini adalah hadirat Tuhan dan mi adalah kemah atau tempat. Jadi arti dari tabernacle atau mishkan adalah tempat hadirat Tuhan berada. Ya, yang adalah hari ini kita semua kenal dengan gereja. Ya. Jadi sekali lagi bait suci adalah tempat di mana mata dan nama Tuhan berada. Kita mau lihat 1 Raja-Raja 8 ayat 29. 1 Raja-Raja 8 ayat 29. Boleh dibaca bersama ya saudara ya. 1, 2, 3. Jadi dikatakan rumah Tuhan, bait suci atau gerejanya adalah tempat di mana mata Tuhan terbuka. Hati dan nama Tuhan pun ada. Di mana dia mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan di gereja, di bait suci Tuhan. Ya. Bait suci pun dikatakan di Alkitab adalah tubuh Yesus, di mana setiap bagiannya itu menyimbolkan jemaat kudus. Setiap organ-organ menggambarkan jemaat kudus. Ya. Setiap bagian dari kemah suci memiliki makna rohani, termasuk bahan-bahan yang digunakan di kemah suci. Semua memiliki makna rohani. Ya. Pendeta senior Abraham Park, penulis dari buku seri Sejarah Penebusan. Bahan yang kita bahas hari ini adalah dari buku seri ke-9. Belum terbit bahasa Indonesia. Soon ya, semoga doakan. Pendeta senior Abraham Park, pendiri gereja, berkata bahwa selama hidupnya fokus kehidupan beliau itu adalah membangun gereja.
Tidak hanya di dalam Korea Selatan, tapi beliau pun sampai berkeliling ke seluruh dunia. Makanya gereja Firman dikatakan itu tersebar sampai ke Amerika, ke China, dan ke tempat-tempat lain. Ya. Dalam proses pembangunan ini, kita dapat belajar kehendak dan rahasia Tuhan yang terkandung di Alkitab. Jadi bukan hanya secara bangunan saja, secara jasmani, tapi ini pun memiliki makna rohani untuk kita. Saat kita membangun, merawat, datang ke gereja, semua ada makna rohaninya. Bagaimana kita dilatih untuk beribadah, kita beribadah dalam roh dan kebenaran, juga kita harus hidup berpusat pada gereja, pada peribadahan, kita melayani, kita memelihara, membersihkan gereja, memberikan persepuluhan dan persembahan, dan kita pun berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan dan gerejanya. Kontribusi ini bisa dalam rupa materi, waktu, tenaga, ya semua itu adalah kehidupan yang Tuhan ingat, saudara. Dan itu adalah kehidupan jemaat kudus di akhir zaman. Kehidupan yang berpusat kepada gereja, pada ibadah di gereja. Kita lihat Wahyu 7 ayat 15. Ini adalah gambaran dari kehidupan jemaat kudus di akhir zaman. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Sekali lagi Tuhan berdiam bersama dengan umatnya di bait sucinya. Dan apa yang dilakukan oleh jemaat kudus di akhir zaman? Siang dan malam melayani Tuhan, beribadah, saudara. Bukan berarti saudara pasang tenda di gereja, saudara nggak pulang gitu, bukan. Tapi kehidupannya, hatinya, pikirannya, semuanya selalu berpusat pada gereja, bait suci. Dimanapun kita berada, hati kita selalu ada di sini. Ini rumah kita. Jadi kalau kita pulang ke rumah itu sebenarnya bukan lagi pulang. Kita pulang kalau kita lagi ke gereja. Itu yang diajarkan pendeta senior, saudara. Jadi kalau kita ke gereja, kita lagi pulang dibilangnya. Ke rumah kita. Ya. Nah sekarang kita mau mempelajari materi yang digunakan. Nah saudara lihat di meja ini adalah replika dari seri sejarah penebusan. Dan ini pertama kalinya disingkapkan, ukuran semuanya Alkitabiah, saudara ya. Jadi replika ini imam besar kecil banget segini, saudara ya. Jadi ini tuh tinggi kira-kira sekitar hampir 5 meter tinggi kemah suci tuh ya. Dan kita lihat di depannya, di tengahnya ini ada mezbah korban bakaran. Dan ini pintunya selalu menghadap ke timur. Jadi kalau mau masuk selalu ngelewatin mezbah korban bakaran ya. Nah ini adalah kemah sucinya. Di sekelilingnya ada seperti pagar dari kain lenan halus ya. Pagarnya sekeliling. Ini mereka selama perjalanan padang gurun sejak diberikan di Gunung Sinai, mereka mulai membangun. Mereka selalu berpusat pada kemah suci. Selalu berkemah menghadap ke kemah suci. Jadi pilar awan, pilar api pun adanya munculnya di atas kemah suci, saudara. Jadi setiap mereka keluar dari kemah masing-masing, yang mereka pertama kali lihat apa, saudara? Kemah suci. Jadi kehidupan yang berpusat pada gereja Tuhan. Itulah kehidupan di akhir zaman yang Tuhan mau, saudara. Ini Alkitabiah, saudara ya. Dan ini kalau kita lihat, kalau kita buka, ini ada 4 lapis, saudara ya. Ini luar biasa sekali ukurannya, semua Alkitabiah ya. Ada 4 lapis. Ini lapisan pertama disebut tirai lapisan dalam disebutnya. Ini ada ukiran kerub ya. Detail sekali sampai cara jahitnya semua dipaparkan di buku seri 9. Lapisan pertama kalau kita buka, dalamnya ada ruang kudus dan ruang maha kudus ya. Terpisah oleh tirai dari kerub juga. Ada motif kerubnya gitu. Di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian Tuhan ya, tabut perjanjian Tuhan seperti ini. Jadi kalau yang saudara lihat di Google, di mana lain-lain, itu tidak akurat. Yang akurat seperti ini, saudara ya. Ada yang bikin polnya di atas sini gitu ya. Ada yang bikin polnya cuman jadi kayak nggak akurat gitu ukurannya semuanya. Tapi ini yang akurat, Alkitabiah dengan segala hitungannya, semua ada di seri ke-9 ya. Lalu kalau dibuka, di dalamnya ada 3 benda. Ada 2 loh batu ya. 2 loh batunya pun bentuknya persegi, saudara. Selama ini orang bentuknya kayak, bukan sebenarnya apa tuh, nisan, maaf ya, nisan makam gitu kan. Tapi ini sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani itu persegi. Ada 2 kopi dan kopinya itu depan belakang dari 1 sampai 10. Jadi 1 sampai 10 depan belakang gitu, saudara ya. 2 kopi. Ada tongkat Harun yang bertunas ditaruh di sini juga sebagai peringatan waktu mereka memberontak melawan Musa yang Korah. Juga ada jar of mana atau apa namanya? Ya, buli-buli emas berisi mana ya. 3 benda di dalam.
tabut perjanjian. Ini semua ini ada di ruang Maha Kudus. Nggak ada sembarang orang nggak boleh masuk, nggak sembarang orang boleh masuk. Hanya imam besar, itu pun setahun sekali di tanggal 10 bulan 7, hari pendamaian, ya. Lalu ada ruang kudus, ya, ruang kudus yang di depannya, di dalamnya ada di depan tirai ruang Maha Kudus ada mesbah ukupan, ya, mesbah ukupan seperti ini. Ini pun tongkatnya untuk membawa. Polnya atau lubang untuk bawanya pun beda sama tabut perjanjian. Dia cuma ada 2 pol seperti ini tuh, ya. Pol tuh apa? Lubang gelang buat masukin tiangnya gitu. Terus ada meja roti sajian. Ini bentuk rotinya pun Alkitabiah, saudara, pertama kali disingkapkan. Ya, selama ini banyak orang yang mengilustrasikan tapi tidak tepat. Ini yang tepat seperti ini. Ya. Lalu ada kandil emas. Ya, ada kandil emas juga. Ya, dengan 7 pelita. Nah, ini tadi lapisan pertama. Ya, tirai lapisan dalam namanya. Ditutup seperti ini. Lalu lapisan kedua dari bulu kambing. Ya. Ini pun detail sekali, saudara, nanti kita lihat ya. Bagian belakangnya pun ada bagian yang dilipat. Nah, ini kan detail sekali tuh. Memang keluar dilipat seperti ini. Lapisan ini namanya lapisan dalam, tirai lapisan luar, maaf ini ya. Lapisannya. Terus yang ini 2 ini penutup kemah suci namanya, ya. Dan yang terakhir ini. Sampai 4 lapis karena panas kan, saudara, kayak padang gurun tuh. Ya, seperti itu. Jadi kebayangkan ditutup 4 lapis gini, berarti dalamnya gelap gak, saudara? Berarti sumber cahayanya cuma dari kandil emas, ya kan? Cuma dari ini kan? Nah, kita mau lihat sekarang dari yang tadi kita baru paparkan. Nanti kalau yang nggak jelas, boleh lihat ke sini ya. Makanya mending duduk di depan kan? Enggak juga ya, udahlah. Kita lihat sekarang jenis materi yang dikontribusikan oleh umat Israel. Jadi semua materi yang dipakai ini dikontribusikan oleh umat Israel, saudara ya. Kita lihat jenis materi. Poin besar pertama, jenis materi yang dikontribusikan oleh umat Israel untuk pembangunan kemah suci. Materi-materi yang digunakan untuk membangun kemah suci itu ada emas, perak, tembaga, kayu, dan kulit binatang. Ya. Dari mana umat Israel di tengah padang gurun dapat ini semua? Yaitu saat mereka keluar dari tanah Mesir. Kita lihat Keluaran 12, 35 sampai 36. Keluaran 12, 35 sampai 36. Ya, kita baca 1, 2, 3. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Jadi Tuhan menggerakkan hati umat Israel, hati orang Mesir untuk segera memberikan apa yang mereka minta setelah 10 tulah terjadi, saudara ya. Jadi benda-benda itu, barang-barang yang dikontribusikan berasal dari rampasan dari orang Mesir, ya. Semua yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini sebenarnya bukan milik kita. Semua hanyalah titipan dari Tuhan. Sampai satu waktu Tuhan memintanya kembali, kita harus bisa memberikannya. Di saat kita taat untuk memberikan apa yang Tuhan sudah titipkan, Tuhan akan memberkati lebih lagi, saudara ya. Dikatakan di Hagai 2 ayat 9, di Hagai 2 ayat 9, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi emas itu kan yang paling berharga kan, saudara. Logam paling berharga itu pun dikatakan di Alkitab punyanya Tuhan. Lalu dikatakan di Ayub 1 ayat 21, Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, ini adalah sikap hati kita harus seperti ini. Apapun yang kita seolah-olah kita seperti miliki, itu bukan milik kita, semua adalah milik Tuhan, ya. Nah, Musa memerintahkan Itamar, anak Harun, untuk menghitung seluruh biaya dan materi yang dibutuhkan untuk membangun kemah suci ini. Ya, referensi saudara tulis Keluaran 38 ayat 21. Ya, Keluaran 38 ayat 21. Nah, kita mau lihat jumlah kontribusi emas dan perak yang diberikan oleh umat Israel. Kita mau baca Keluaran 38, 24 sampai 25. Keluaran 38, 24 sampai 25. Boleh dibaca, 1, 2, 3. Hmm.
Saudara perlu ingat bahwa satuannya itu adalah talenta dan shikal kan? Satu talenta itu adalah 34 kilo, satu shikal 11,4 gram. Ya, jadi dari sini kita bisa convert semua yang ada di Alkitab berapa kira-kira kilonya gitu ya. Tadi dari emas ada 29 talenta untuk emas. 29 talenta, saya singkatnya ya, ditambah berapa shikal? 730 ya. Kalau di convert saya udah hitung, itu adalah sekitar 1 ton emas, saudara ya. 1 ton, coba bayangin saudara. Hari ini sekilo aja udah berapa? 2 miliar lebih kan? Jadi kalau dihitung ini sekitar 1 triliun rupiah. Ini emas. Peraknya itu 100 talenta, 1775 shikal, itu di-convert ada 3,4 ton perak. Perak juga lagi naik daun sekarang saudara ya katanya. Mulai pada beralih beli perak katanya. Ini sekitar 136,8 miliar rupiah. Lalu tembaga. Tembaga ada 70 talenta dan 240 shekel. Di-convert ada 2,5 ton tembaga senilai 320 juta. Ini harganya saya convert dari ChatGPT ya, berdasarkan harga hari ini ya. Jadi bisa lebih mahal nanti kalau naik terus. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di total sampai bingung nyebutnya ya, 1,13632 triliun rupiah itu berapa? 1,13632 triliun rupiah. Ya seperti itulah ya. Kalau di convert ke US dollar itu 68,3 juta US dollar. Jadi ini semua senilai itu saudara. Belum dengan kayu dan kulit-kulit binatangnya. Ya, wow gak? Wow. Inilah jumlah kontribusi umat Israel untuk membangun kemah suci yang menyimbolkan hadirat Tuhan. Jadi artinya apa? Tuhan mau kasih tahu ke kita, segala kekayaan dan harta di dunia tidak dapat dibandingkan dengan hadirat Tuhan. Amin. Sekali lagi, segala kekayaan dan harta di dunia tidak dapat dibandingkan dengan hadirat Tuhan. Jadi kalau saudara nggak punya apa-apa, tapi saudara punya Tuhan, itu jadi orang paling kaya di dunia, saudara. Amin. Amin, saudara. Kita akan lihat sekarang poin besar kedua. Kita akan lihat secara rinci penggunaan materi yang dikontribusikan di kemah suci tadi ya, yang kita sudah bahas. Yang pertama emas. Emas di Alkitab menyimbolkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan sorgawi. Dan juga iman yang murni. Referensi Ayub 23 ayat 10, Ayub 23 ayat 10, Wahyu 21 ayat 21. Wahyu 21 ayat 21. Di surga yang paling banyak apa saudara? Nanti materinya emas. Jalannya aja emas saudara. Ya, jalannya emas. Kalau di sini orang punya 1 kilo emas aja udah bangga kan saudara? Ya kan? Punya apa? Cincin kalau ada apa namanya cuanse ya. Ada permatanya aja kan langsung udah bangga kan. Sengaja nyapanya hai. Norak kan? Hai. Di surga ini cuma jadi debu saudara. Apa saja yang menggunakan emas? Ya, apa aja yang dipakaikan emas, dilapisin emas. Yang pertama, papan kemah suci dilapisi dengan emas. Jadi kemah suci ini saya sekali lagi bedah ya lapisannya. Nah, bentuknya itu seperti ini kan. Ini ada yang jatuh nggak kira-kira kalau dibalikin? Ah, enggak. Nah ini saudara, ini semua sekeliling ini kan pakai papan ya, papan kayu yang disambungin gitu. Papan ini tuh dari kayu tapi dilapisin emas semua, kebayang nggak? Tingginya tuh
nanti saya sebut ya jumlah tingginya. Kita lihat ya, Keluaran 26, saudara tulis dulu, Keluaran 26 sampai 27. Kita baca deh boleh, Keluaran 26 sampai 27. 1, 2, 3. Lima kali lintang papan-papan sisi kedua dari kampus suci. Dan lima kali lintang papan-papan pada sisi kanan suci, papan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan pada sebelah. Ya, jadi papan-papan ini dibuat seperti tembok gitu ya, sekeliling kemah suci. Nanti jadi kalau mereka bongkar pasang kemah suci itu dilepas-lepasin saudara, jadi perpapan gitu. Nanti kalau mau pasang lagi disambung-sambungin lagi gitu papannya. Kan ini harus saudara harus ingat ya, ini tuh di padang gurun saudara, mereka bongkar pasang terus. Lalu ayat 29 Re. 1, 2, 3. Jadi ini papan-papannya nih saudara ya, sambung-sambungin terus kan. Nah ini tuh di sini nanti ada kayak gelang-gelangnya gitu, buat ngiket-ngiketnya nanti pakai tiang digabung gitu saudara. Ya, ada 5 totalnya gitu, 2 jadi gini. Nah yang satu itu di tengah tapi di dalam papan saudara. Jadi nggak kelihatan keluar. Jadi kalau di luar cuman kayak ada 4 gitu loh. Ya seperti itu. Ukuran papan-papan ini per papan itu adalah misalnya papannya ya. Per papan ini panjangnya itu 4,56 meter. Jadi hampir 5 meter. Itu adalah 10 hasta, pakai satuannya hasta ya saudara ya. Lalu lebarnya 1,5 hasta. Ini lebarnya 1,5 hasta itu adalah 68,4 cm. 68,4 cm. Ketebalannya kan 3D gitu ya ketebalannya. Ketebalannya itu 22,8 cm. Ya, 22,8 cm. Kira-kira ukurannya seperti demikian. Ya. Ini kira-kira berapa meter ya? Ciuta kira-kira ini berapa meter? 3. Berarti lebih tinggi dibanding ini saudara. Gede ya. Jadi hampir 4,56 meter, jadi lebih tinggi 1,5 meter lagi lah gitu. Itu tingginya saudara. Tinggi si kemah suci. Belum dengan penutup-penutup tirainya gitu ya. Papan ini, oh ya totalnya ada 48 papan. Ya, totalnya 48 papan. Papan ini melindungi kemah suci. Melindungi tempat kediaman Tuhan. Dan papan ini membuat perbedaan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ya. Jadi papan ini melakukan pekerjaan pemisahan. Artinya menyimbolkan orang yang melindungi tempat kudus Tuhan, yaitu gereja. Ini menyimbolkan orang-orang yang melindungi gereja. Mereka yang bekerja dan hidup untuk kekudusan gereja. Orang-orang ini adalah yang memastikan setiap benda di gereja terawat dengan baik. Ya. Dan mereka menghormati firman Tuhan. Mereka yang diberkati dengan menggenapi tugas seperti papan-papan ini akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Sudah mau jadi dipakai menjadi papan rohani? Amin. Yeskiel 42 ayat 20. Sudah tulis saya sebagai referensi. Yeskiel 42 ayat 20. Ini seperti dinding yang ada, tembok yang ada di bait suci Yeskiel. Memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Itulah tugas jemaat kudus saudara, melindungi gereja dari hal yang tidak kudus, dari segala kegelapan. Ini tugas kita semua. Yang kedua, jadi saudara bayangin ya 4,52 meter, papannya ada 48, dilapisin emas. Emasnya banyak kan saudara? Banyak sekali saudara ya. Lalu coba bayangin tembok gereja ini dilapisin emas semua saudara. Yang kedua, saudara datang udah dicongkel-congkel semua. Maling datang langsung ya. Yang kedua, yang dipakai emas itu adalah kayu lintang, kaitan, gelang-gelang. Kayu lintang, kaitan, gelang-gelang. Ini apa maksudnya? Ini yang dipakai untuk si kayu lintang ini nih tadi yang menyatukan setiap papan. Kayu lintangnya itu, ya, kayu lintangnya itu pakai emas, dilapisin emas juga.
Lalu gelang-gelang ini yang tadi buat masukin si kayu lintangnya pun gelang-gelangnya semua pakai emas juga, ya. Dan juga ada kaitan juga. Kaitannya juga itu pakai emas juga, Saudara ya. Ini Saudara boleh tulis saja referensinya Keluaran 26, 26 sampai 29. Keluaran 26, 26 sampai 29. Lalu Saudara juga boleh tulis Keluaran 26 ayat 32. Ya, Keluaran 26 ayat 32. Ini semua mencatat tentang ini ya. Nah, ini makna rohaninya apa? Kayu pelintang, juga kaitan, gelang-gelang. Ini menyimbolkan orang-orang yang berpegang teguh, memastikan semua hal di gereja berdiri di tempatnya masing-masing. Sekarang udah ada papannya, tapi kalau nggak ada kayu pelintang, percuma kan saudara? Nggak ada gelangnya juga percuma saudara. Nggak ada pengaitnya pun percuma. Nggak bisa menjadi satu bagian yang kokoh gitu. Jadi secara rohani menyembuhkan orang-orang yang memastikan semua berdiri dengan teguh di tempatnya masing-masing. Ya, berpegang teguh dan memastikan semua hal di gereja berdiri di tempatnya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang mempersatukan jemaat, memberikan penghiburan, semangat kepada orang lain, ya, memastikan gereja tidak memiliki celah untuk kegelapan masuk. Mereka menjaga persatuan dan kedamaian di dalam gereja. Tapi sekali lagi saudara, bukan persatuan yang jahat sama yang baik disatuin saudara. Persatuan satu roh, ya, satu firman. Efesus 4 ayat 16 kita baca. Efesus 4 Efesus 4 ayat 16. 1 2 3. Jadi setiap jemaat dengan tugasnya masing-masing tapi jadi satu. Jadi seperti menyatukan semua si papan tadi. Kita pun ada beda-beda komisi, departemen, beda-beda tugas, tapi bekerja jadi satu kesatuan utuh gereja yang indah, saudara. Itulah makna rohani jemaat kudus yang menjadi seperti kayu pelintang. Ya, gelang-gelang dan kaitan. Hanya ketika jemaat kudus menjadi satu dalam Yesus Kristus, hanya dengan demikian barulah jemaat kudus dapat berdiri teguh, tidak tergoyahkan, menjadi satu, saudara. Ya. Satu kayu bakar, kalau dibakar itu nggak seberapa, tapi kalau beberapa kayu bakar disatuin tuh nyalain api, jadi api yang besar kan saudara. Iman kita masing-masing kalau terbakar satu-satu, iman yang terbakar bersatu-satu disatuin jadi kayu bakar yang banyak, menjadi iman yang berkobar. Ini pendeta yang pernah bilang saudara ya. Efesus 2 21 sampai 22 kita baca. Efesus 2 21 sampai 22. Efesus 2 21 sampai 22. 1 2 3. Dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Amin. Jadi walaupun ini seolah-olah lagi ngomongin materi, tapi kan ini sebenarnya ngomongin tentang siapa saudara? Kita semua. Ya, ini tentang kita semua. Ya, ini hanya gambaran. Hal bumi yang bisa dilihat hanya gambaran untuk kita mengerti hal sorgawi, saudara ya. Apa yang Tuhan mau. Yang ketiga yang dilapiskan emas, tabut perjanjian. Ya, atau Ark of the Covenant. Tabut perjanjian dilapisi emas luar dan dalam. Yang tadi ini ya. Ini semua terbuat dari emas, saudara. Sampai kedalamannya pun kalau dibuka ini semua emas. Ya. Keluaran 25, 10 sampai 12, saudara tulis aja referensi Keluaran 25, 10 sampai 12. Ya. Lalu ada di sekeliling tabutnya juga ada gelangnya saudara ya. Buat masukin si tiangnya gitu. Kalau kan mereka kan di padang gurun di sakda gini loh saudara. Ya, ini pun ada gelangnya 4, ini pun semua dari emas ya. Saudara boleh tulis Keluaran 25 ayat 12 itu yang tulis tentang gelangnya juga. Kayu pengasungnya, nah disebutnya itu kayu pengasung ya. Buat ngebawanya itu si kayunya itu pun dari emas. Saudara boleh tulis Keluaran 25 ayat 13. Keluaran 25 ayat 13. Makna rohaninya, tabut perjanjian merupakan pusat dari kemah suci. Jadi pusatnya dari kemah suci ini adalah tabut perjanjian yang ada di ruang maha kudus, saudara. Ini menyimbolkan orang-orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memandang tinggi firman Tuhan
Memastikan firman Tuhan selalu menjadi pusat dari kehidupan gereja. Jadi bukan manusia pusatnya, tapi firman Tuhan. Jadi kalau ditanya, kenapa saudara datang ke gereja? Saudara cari apa? Cari apa? Apa? Cari makanan? Cari apa? Hah? Cari teman? Cari apa? Firman Tuhan, saudara ya. Jadi datang ke gereja untuk apa? Hanya firman Tuhan. Bukan cari koneksi, cari teman, cari uang, cari makanan, cari keuntungan. Itu salah, saudara. Seperti itu akan gugur pada akhirnya. Motivasi kita datang ke gereja, kalau bukan firman, akan gugur. Ya. Hanya firman, saudara. Bukan karena kenyamanan juga. Kenapa ke situ? Nyaman ya. Saya udah nyaman di situ. Bukan nyaman daging, saudara. Firman Tuhan yang murni. Itu yang harus kita cari di dalam gereja. 1 Tesalonika 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. 1, 2, 3. Sebagai amal manusia, tapi yang sebagai amal yang bekerja juga di dalam tanggung-tanggung. Saudara harus selalu ingat ya, firman bisa bekerja hanya di dalam siapa? Tanpa iman yang percaya, mau saudara terima firman sehebat apapun, tidak akan pernah ada hasilnya. Tidak bisa bekerja firman itu. Firman bekerja hanya di dalam orang yang percaya. Jadi kalau sudah terima firman, saudara anggap itu perkataan manusia, firmannya bekerja nggak saudara? Nggak akan bekerja. Tidak akan bekerja. Makanya ada orang datang ke gereja bertahun-tahun tapi ngerasanya kok gini ya, kok gitu, kok nggak ada perkembangan karena tidak percaya, saudara. Jadi firmannya juga nggak bekerja. Seperti itu. Yang keempat, meja roti sajian, ya, meja roti sajian. Jadi rotinya itu disusun kayak gini ya, saudara ya. Terus di tengahnya tuh ada oil, kayak oilnya gitu, ya, seperti ini gitu. Ini harus diganti setiap hari loh, rotinya, ya. Saudara mungkin, iya diganti tiap hari. Coba saudara jadi para imam. Ibaratnya setiap hari saudara masak untuk 70 orang. Bagaimana rasanya? Wow, gitu. Seperti itu kan, tiap hari ganti terus harus dipastikan rotinya fresh, gitu ya. Itu referensi Keluaran 25, 23 sampai 24. Ya, Keluaran 25, 23 sampai 24. Meja roti sajian pun dilapisi dengan emas, dengan ada 4 gelangnya juga dan ada kayu tongkat penyangganya juga, ya. Secara rohani, tempat ini merupakan tempat di mana roti kehidupan berada. Roti kehidupan simbol dari firman Tuhan. Maka kita harus memastikan bahwa di dalam setiap pelayanan kita, di dalam setiap bagian kehidupan, selalu ada meja roti sajian secara rohani. Selalu ada firman Tuhan. Meja roti sajian ini harus selalu disediakan oleh para imam. Mereka harus terus ganti setiap hari. Rotinya harus fresh terus. Harus segar terus, harus baru terus. Artinya kita terima firman bukan cuma kayak, gue ada ibadah kapan? Minggu pertama, minggu 2, 3, 4 kan udah minggu pertama. Enggak, berarti saudara enggak ganti rotinya setiap hari, saudara. Baca Alkitab setiap hari, beribadah terus sesuai dengan yang Tuhan tentukan. Baru tuh namanya saudara ganti meja roti sajian hati saudara setiap hari. Tapi kalau saudara cuman on off, ya artinya roti yang saudara punya tuh roti udah keras, udah basi, udah berjamur, saudara ya. Jadi dalam pelayanan kita, pastikan selalu ada firman Tuhan. Dalam rumah tangga, selalu ada firman Tuhan. Firman Tuhan dalam pekerjaan sekalipun menjadi sumber yang menopang segalanya. Pelayanan dan ibadah tanpa firman Tuhan yang murni, ya, adalah pelayanan ibadah dengan api yang asing. Siapa yang kasih api yang asing? Ada yang ingat tokohnya? Nadab dan Abihu. Mereka kasih api yang asing dan Tuhan bakar, binasakan mereka. Jadi pelayanan kita hari ini, ibadah kita sekali lagi haruslah dengan firman Tuhan yang murni dan benar. Kalau tidak, sama dengan melayani dan memuaskan diri sendiri bukan Tuhan, saudara ya. Biarlah motivasi kita hanyalah benar di hadapan Tuhan. Matius 4 ayat 4 dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu Ibrani 1 ayat 3, Tuhan menopang segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan alam semesta pun
tidak bertabrakan, semua berputar pada rotasinya, dipegang oleh siapa? Firman Tuhan. Matahari tidak pernah terlambat bersinar, tidak pernah terlambat terbenam, semuanya yang pegang adalah firman Tuhan. Ya. Yang kelima, mesbah ukupan. Mesbah ukupan ini ada 2 gelang, sebenarnya jadi bukan 4 gelang, ini lebih kecil ukurannya seharusnya. Terus di mesbah ukupan di tengahnya ada ukupan. Nanti kalau waktu hari pendamaian, si ukupan ini dibawa sama imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk nutupin ruang Maha Kudus dengan asap ya dari ukupannya. Ya seperti ini pun semua dari emas, saudara ya. Dari emas, dilapisi emas. Saudara tulis referensinya, Keluaran 31-3. Keluaran 31-3. Makna rohaninya ini adalah simbol dari doa umat kudus. Ya, doa umat kudus di Wahyu 8. Ya, doa umat kudus. Mereka yang menerima berkat berdoa akan menjadi mesbah ukupan rohani. Jadi dalam gereja pun harus selalu disertai dengan doa, saudara. Rumah doa. Jadi suara yang keluar hanya suara pujian, suara firman Tuhan, dan suara doa umatnya. Bukan suara sungut-sungut atau komplain. Ya. Orang yang berdoa akan disinari Tuhan dengan kemuliaan Tuhan. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pray without ceasing. Tidak pernah berhenti berdoa. Seperti bernafas. Seperti bernafas. Lalu yang selanjutnya kandil emas. Kandil emas ini, pelita ini ya. Kandil emas ini pun terbuat dari emas. Namanya aja kandil emas, saudara ya. Referensi Keluaran 25 ayat 31, sudah tulis saja. Keluaran 25 ayat 31. Ini memiliki 7 pelita. Ada 7 pelita. 7 menyimbolkan kepenuhan dan kesempurnaan. Ya. Kandil emas ini menyimbolkan Yesus Kristus yang merupakan terang sejati dan sempurna. Ketika Yesus masuk ke dalam hidup kita, segala macam kegelapan akan hilang. Dan ini akan hanya bekerja kepada mereka yang percaya, sekali lagi. Ya. Kandil emas ini pun ya dapat menyala kalau diisi dengan minyak. Jadi sekali lagi si imam masuk setiap hari harus terus trim atau ngerawat si kandil emas ini. Isi terus minyaknya, nggak boleh minyaknya habis. Ini nggak boleh mati, saudara, harus terus nyala. Minyaknya terus diisi. Minyak menyimbolkan Roh Kudus, ya, urapan Roh Kudus. Jadi artinya untuk kita terus menyala, hati kita terus menyala, harus ada Roh Kudus, harus ada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa, saudara? Apakah tanda-tanda mujizat? Raba seperti itu? Yohanes 6 ayat 63. Roh Kudus adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membuat pelita hati kita selalu menyala. Kenapa kita gelap? Kenapa kita galau? Kenapa kita khawatir? Pelita kita mati, saudara. Kenapa mati? Karena tidak ada firman. Ya. Kandil emas ini juga menyimbolkan gereja atau jemaat kudus di akhir zaman. Kita lihat Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. 1, 2, 3. Jadi ini menyimbolkan gereja di akhir zaman, saudara. Ya, jemaat kudus di akhir zaman, gereja di akhir zaman harus dipenuhi dengan Roh Kudus untuk dapat menggenapi tugasnya sebagai kandil emas rohani, yaitu menjadi terang di dunia yang sudah gelap. Ya, referensi Kisah 10 ayat 38, saudara boleh tulis Kisah 10 ayat 38. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 20, 1 Yohanes 2 ayat 20, 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Saya ulangi, Kisah 10 ayat 38, 1 Yohanes 2 ayat 20, 1 Yohanes 2 ayat 27. Saudara ingat kisah 10 gadis? Ada yang 5 bijaksana dan 5 yang bodoh. 5 yang bodoh bukan tidak mempersiapkan, saudara. Mempersiapkan juga. Tapi apa yang kurang? Minyaknya. Jadi sempat menyala, tapi gak bertahan lama, saudara. Karena gak punya cadangan minyak. Sedangkan yang bijaksana mereka menyimpan minyak berkelimpahan, cadangan minyak. Artinya hidupnya terus diisi dengan firman, mencari terus, datang rajin beribadah, datang Bible study, tidak pernah bolos, terus mencari, memenuhi diri dengan minyak terus Roh Kudus. Sampai akhirnya si pelita di hatinya tidak pernah padam.
Sedangkan gadis yang bodoh di saat Tuhannya datang, imannya mati, saudara. Makanya nggak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Hari ini kita semua harus memeriksa apakah hati kita sedang padam, sedang mulai memudar terangnya, apakah gereja kita sedang memudar atau sedang menyala, saudara. Kita harus terus memastikan seperti para imam, menjaga agar kandil emas tetap menyala, agar gereja ini tetap ada Roh Kudus, ada pekerjaan firman yang menyala membakar segala kegelapan. Amin. Amin, saudara ya. Selanjutnya, kaitan emas yang menyambung tirai lapisan dalam. Kaitan emas yang menyambung tirai lapisan dalam. Terus terang saudara, kalau nggak ada sejarah penebusan, ini sangat memusingkan sekali. Saudara coba aja baca Keluaran. Susah, saudara. Ini benar-benar luar biasa, membuat kita jadi benar-benar mengerti. Karena ini dikasih buat kita bukan cuman sejarah kan, saudara. Ini Tuhan yang kasih instruksi loh, detail ukuran dan materinya semua. Tuhan kasih buat kita hari ini di akhir zaman sebagai gambaran bagaimana kita harus menjadi jemaat kudus di akhir zaman. Apa itu maksudnya kaitan tirai lapisan dalam? Tadi lapisan dalam yang ini, saudara ya, yang paling dalam ini. Jadi ini tuh sebenarnya bagiannya tuh bukan langsung jadi satu ngegeblak gini, saudara. Jadi setiap kain tuh segini-segini nih. Nanti dijahit. Ngerti ya, saudara ya? Jadi segini-segini, nanti dijahit. Jadi satu gini tuh, setiap satu gini ada pola kerubnya. Satu bagian pola kerub, satu bagian pola kerub, satu bagian pola kerub, terus dijahit. Nah tapi di bagian yang membatasi ruang maha kudus dan ruang kudus, di bagian ini tampak atas, ini disambunginnya bukan dijahit, saudara. Pakai kaitan dari emas, seperti gelang-gelang emas gitu loh, saudara. Yang ngait dari yang bagian sini sama bagian sini. Ngerti ya, saudara ya? Yang lainnya dijahit, tapi yang ngebatasin ruang kudus dan ruang maha kudus pakai gelang-gelang emas disambunginnya gitu. Ya, ngerti ya? Detail sekali loh, saudara. Ini yang ruang, ini tirai lapisan dalam pakai emas kan? Tirai lapisan luar pakai tembaga. Sedetil itu Tuhan kita. Kenapa nggak dua-duanya emas? Kan semua ada maknanya kan? Nah, saudara tulis referensinya Keluaran 26 ayat 4 sampai 6. Keluaran 26 ayat 4 sampai 6. Puji Tuhan sekali, saya sangat diberkati, bersyukur banget kita terima seri sejarah penebusan, saudara, benar-benar luar biasa. Keluaran 26 ayat 4 sampai 6. Ya, saudara udah tulis. Tirai lapisan dalam memiliki pola kerub yang tadi sudah jelasin, ya. Setiap satu bagian pola kerub disambungkan dengan dijahit, tapi pada bagian yang memisahkan ruang kudus, ruang maha kudus disambungi dengan pengait emas seperti gelang-gelang kecil gitu loh. Ya, Keluaran 26 7 sampai 13, Saudara boleh tulis. Keluaran 26 7 sampai 13. Ya, jadi itulah emas yang dipakai di kemah suci. Tadi itu barang-barangnya memakai emas, Saudara ya. Sekarang kita mau move on ke perak, ya. Perak menyimbolkan kekudusan dan kemurnian yang diperoleh melalui penebusan Yesus Kristus. Perak menyimbolkan kekudusan dan kemurnian yang diperoleh melalui penebusan Yesus Kristus. Mazmur 66 ayat 10. Mazmur 66 ayat 10. Boleh dibaca 1, 2, 3. Ya. Perak itu akan berubah warna saat bersentuhan dengan bahan yang beracun, saudara. Yaitu sifat perak. Maka biasanya untuk menjaga warna perak agar tetap kinclong, perak itu harus sering dimurnikan. Ya. Amsal 25 ayat 4. Amsal 25 ayat 4. 1, 2, 3. Apa saja yang terbuat dari perak di kemah suci? Kita akan lihat apa saja yang terbuat dari perak di kemah suci. Yang pertama, alas perak untuk setiap papan kayu kemah suci. Jadi, ini kan nancep ke tanah ya, saudara ya. Tapi sebenarnya kalau diangkat, ini tuh ada kayak, jadi gini deh saya gambarin. Tadi saya nggak sempet untuk fotoin, saudara ya. Ini kan papannya kan, saudara ya. Mau ditancap ke tanah kan? Ini misalnya tanahnya, ini tanahnya gitu. Nah, jadi di bawahnya ini ada kayak masukan buat ngemasukinnya gitu loh, saudara. Nah, ini terbuat dari perak kayak gini loh. Tapi ini tertanam di tanah.
apa ya kalau hari ini istilahnya hambalan gitu apa ya? Jadi buat nancepin gitu. Tapi di dalam tanah. Tapi dari perak gitu saudara ya. Nggak kelihatan kalau dari luar. Kalau dari luar ya kayak gini. Tapi dia ditanam di tanah buat masukin si papannya glek gitu. Nah, dari perak saudara ya. Saudara boleh tulis Keluaran 26 ayat 19. Saudara tulis saja Keluaran 26 ayat 19. Nah, setiap alas perak tadi untuk setiap papan itu memakai 1 talenta perak, yaitu 34 kilo perak. Ya, 34 kilo perak. Saudara boleh tulis Keluaran 38 ayat 27. Keluaran 38 ayat 27. 2 alas perak untuk tiap papan ya, 2 alas perak untuk tiap papan. Peranan perak itu tidak dapat dilihat begitu jelas karena terletak di bagian bawah, di bagian alas. Jadi dari luar ya nggak kelihatan saudara si perak ini. Tapi kalau nggak ada perak berdiri nggak si papannya? Enggak. Ya, ini secara rohani menyimbolkan orang-orang yang menjadi pemasti bahwa tidak ada kejahatan, dosa, kegelapan yang masuk ke dalam gereja. Yang tidak ada yang masuk ke dalam gereja dan tidak mempengaruhi gereja, bagian-bagian dari gereja. Orang-orang seperti ini tidak mencari kemuliaan, tidak mendapat pengakuan, tapi mereka bekerja dengan sepenuh hati menjadi fondasi yang kuat bagi gereja. Luar biasanya di kerajaan sorga, mereka itu adalah fondasi dari kerajaan sorga. Kita lihat Wahyu 21 ayat 14. Wahyu 21 ayat 14. 21 ayat 14. 1, 2, 3. Dan dikasihnya tulis 15 nama 12 asuhan. Jadi batu dasar, fondasi saudara. Tanpa mereka nggak berdiri. Walaupun kemuliaannya emas, mereka perak di bawah tanah. Tapi tanpa mereka nggak bisa berdiri. Nggak ada nama. Ini seperti orang-orang yang membawa peti mati Yusuf. Tanpa nama kan? Nggak tahu siapa. Bawa berat-berat selama perjalanan 40 tahun padang gurun. Tambah 16 tahun penaklukan tanah kanan. Bawa berat ratusan kilo peti mati Yusuf. Nggak ada nama, nggak ada pengakuan. Tapi tanpa mereka Perjanjian 10 belum digenapi kalau tulang Yusuf nggak dikuburkan di tanah kanan kan saudara. Jadi ada orang-orang yang tanpa pengakuan, tanpa status, tidak terhormat, tidak kelihatan, tapi mereka adalah fondasi dari gereja. Dan luar biasanya mereka itu mereka adalah siapa? 12 rasul. Rasul itu murid kan saudara? Mereka adalah murid Tuhan sejati yang diakui oleh Tuhan. Untuk jadi rasul, itu kan ada 3 step kan saudara. Pertama apa? Pertama apa? Hah? Kok lupa? Sang Iya, iya. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ini adalah mereka orang-orang yang melakukan seperti itu, saudara. Sangkal diri, sangkal. Ingat gak kita pernah belajar? Melupakan diri lama kita. Sampai udah gak ada lagi. Diri lama kita udah gak ada, saudara. Baru bisa pikul salib. Ambil salib Yesus. Kebenaran Yesus baru kita bisa pikul. Jadi pribadi Yesus. Tapi kalau masih ada diri kita berarti kita belum lewat step pertama. Belum sangkal. Boro-boro mau masuk ke pikul salib, saudara belum sangkal. Belum masuk ke sangkal, belum masuk ke pikul. Mana bisa ngikutin Yesus. Benar gak? Tapi semua orang kan ngaku-ngaku. I believe in Jesus. Aku percaya Yesus. Aku ikut Yesus. Aku cinta Yesus. Tapi gak mau nyangkal, gak mau pikul. Bisa gak saudara? Selama masih ada diri kita sendiri, belum mati gak bisa pikul salib. Kalau belum pikul salib, belum mengikut Yesus, gak bisa jadi fondasi saudara. Di kerajaan sorga gak bisa jadi fondasi di gereja. Makanya gereja yang sejati harus ada salib Yesus. Ya. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Amin. Kalau kita motivasinya untuk dilihat manusia, menyenangkan manusia, maka selalu pengen dilihat, pengen diakui, pengen dikenal. Betul nggak? Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, nggak peduli, nggak ada yang lihat, nggak ada yang apa juga. Who cares? Tuhan lihat kan saudara? Amin. Nggak ada amin. Amin. Saya dengan iman saudara lagi nyatet. Oke. Kita harus melakukan tugas ini dengan bersandar sepenuhnya kepada Yesus ya. Selanjutnya yang dari perak, salut kepala, penyambung kaitan untuk mengait tirai pada
pilar di pelataran luar kemah suci. Salut kepala, pengait, penyambung. Bener, sorry. Penyambung sama kaitan ya. Penyambung sama kaitan. Pada apa saudara? Pilar sekeliling pelataran luar. Ini di pelataran luar ini nih. Sekeliling ini kan saudara lihat ada kayu-kayu ya. Yang kecil-kecil ini nih. Yang di luar ini semua. Nah, ini di atas itu ada bulat-bulat gitu. Ada bulat dari perak. Itu disebut salut kepala. Jadi kalau dari bentuknya itu kira-kira seperti ini. Nah, ini saudara, si salut kepalanya perak ya. Terus ada penyambungnya. Nanti next saya kasih gambarnya deh ya biar lebih jelas. Tapi saudara catat dulu aja, oke? Ya. Salut kepala, penyambung dan kaitan. Jadi kalau ngait antara satu pilar dengan satu pilar lagi dikait gitu, pengaitnya itu dari perak, saudara, dari perak. Keluaran 38 ayat 17, Keluaran 38 ayat 17. Sudah tulis saja. Bagian pengait yang menyambungkan setiap pilar ini menyimbolkan apa secara rohani? Bagian pengait ini menyimbolkan orang-orang yang menjadi penyatu seperti pengait. Mereka memastikan tidak ada perpecahan di dalam gereja sehingga pilar-pilar tidak rubuh. Mereka tidak terlalu terlihat mencolok, ya, tidak juga terlalu terlihat, tapi mereka melakukan tugas tanpa banyak bicara. Mereka walaupun gak kelihatan, tidak tampak mulia, tapi tugas yang mereka lakukan itu sangat penting. Karena mereka adalah pemersatu. Sehingga tidak ada yang rubuh dan tidak ada yang terpecah. Sudah bayangin kalau ini sobek satu, saudara, atau copot satu. Kan bahaya kan untuk kemah suci. Ya. Filipi 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2. 1, 2, 3. Jadi persatuan dalam Tuhan itu harus dalam satu, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu satu roh, saudara. Satu firman, satu roh, satu tujuan. Baru itu menjadi satu dalam Tuhan. Ya. Efesus 4 ayat 3. 1, 2, 3. Yang ketiga yang dari perak, pasak. Yang merupakan bagian dasar dari alas perak. Jadi alas perak tadi yang ini ada pasaknya, saudara ya. Ini pun dari perak. Ya. Gunanya untuk memasukkan bagian papan tadi ke tanah, saudara ya. Keluaran 26 ayat 19, Keluaran 26 ayat 19, ayat 21, ayat 25. Sekali lagi Keluaran 26 ayat 19, ayat 21, ayat 25. Sekarang materi yang ketiga, tembaga. Tembaga. Makna dari tembaga menyimbolkan sisi kemanusiaan Yesus. Dan juga kekuatan untuk bertahan dalam penghakiman. Tembaga itu kuat sekali, saudara. Logam yang kuat sekali. Sekali lagi menyimbolkan sisi kemanusiaan Yesus, kekuatan untuk bertahan dalam penghakiman. Ya. Saudara boleh tulis referensi Yehezkiel 40 ayat 3. Di situ ada anak manusia yang tampak dan rupanya seperti tembaga. Ya. Ini adalah Yesus Kristus. Yehezkiel 40 ayat 3. Ya, Yesus Kristus tampak rupanya seperti tembaga. Mereka yang menerima berkat tembaga akan menerima kekuatan jasmani untuk bertahan, saudara ya. Berkat tembaga itu adalah berkat di mana Tuhan memberikan kekuatan untuk berperang melawan setan. Orang yang menerima berkat tembaga akan mampu untuk melakukan pekerjaan di gereja. Karena saudara, tanpa berkat dari Tuhan, tanpa kasih karunia dari Tuhan, kita tidak mampu. Setuju? Untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan apapun di gereja, pasti akan burn out, saudara. Saat kita memakai tenaga kita sendiri, nggak ada kasih karunia Tuhan, tidak berpusat pada firman, saudara akan apa sekali lagi? Burn out. Apa itu burn out bahasa Indonesianya? Stres? Burn out kayak udah habis tenaga gitu, kayak apa ya, burn out kayak, saudara tahu arti burn out kan? Udah nggak ada lagi tenaga, kayak udah habis gitu, lemah, hancur.
stres, udah nggak ada passionnya lagi, udah habis, udah. Jadi kalau kita dalam melakukan pekerjaan gereja kita merasa seperti itu, ada yang salah dengan diri kita, saudara. Karena seharusnya kalau melakukan pekerjaan Tuhan kita berpusat pada Tuhan, memakai kekuatan dari Tuhan, bersandar pada firman Tuhan, memusatkan pada firman Tuhan, tidak akan burn out. Karena janji Tuhan apa, saudara? Orang yang menantikan Tuhan akan seperti apa? Jawali, angin makin kencang, makin kuat, makin berlari. Tapi ini makin lama malah makin ciut, makin capek. Dari burung Raja Wali jadi burung pipit, saudara ya. Yang tiap malam harus disarungin, saudara ya. Burung saya baru mati, saudara, lupa disarungin ya. Anyway, jadi ya kalau kita introspeksi, kalau saudara berada di mana, apakah melayani semakin capek, semakin mengeluh, semakin tidak suka, atau semakin bersemangat, semakin bertenaga, saudara? Ya semuanya senyumnya gitu, oke lah gitu. Mau terima berkat tembaga, beneran gak bisa, saudara, tanpa Tuhan, gak bisa. Kalau kita mau pakai kekuatan kita pasti akan burn out, dijamin. Kalau udah burn out, apa yang akan keluar? Api katanya. Apa yang akan keluar? Sungut-sungut, betul. Karena burn out capek. Semua gua lagi. Gua tuh capek, gua paling capek di gereja. Gua. Jadi fokusnya aku. Bukan kita, saudara. Bukan kita, semua Tuhan. Ketika kita merasa ini aku akan burn out. Ya. Jadi biarlah kita semua menerima berkat tembaga, ya. Yeremia 5 ayat 12, Yeremia 15 ayat 12, sorry. Yeremia 15 ayat 12. Tembaga itu tidak terpatahkan, saudara. Yeremia 15 ayat 12. 1, 2, 3. Nggak bisa dipatahkan. Kuat tembaga itu, saudara. Yang pertama yang memakai tembaga. Alas tembaga untuk pilar pelataran luar. Nah tadi ini, pilar ini, alasnya bukan perak. Ini alasnya tembaga. Ya, beda sama yang tadi papan. Alasnya tembaga. Lalu setiap pilar ini disambungin oleh tadi apa? Kain, ya, kain lenan halus. Jadi pagarnya itu kain lenan halus, saudara. Pagarnya si kemah suci ini. Saudara boleh tulis Keluaran 27 17 sampai 18. Keluaran 27 17 sampai 18. Ya. Tidak saja secara rohani ya, saudara, makna rohaninya, tidak saja mereka melindungi gereja, tapi mereka pun melindungi seluruh bagian kemah suci dari serangan hewan liar di luar. Ini kayak pendek ya, saudara ya, tapi sebenarnya tinggi loh. Dari luar tuh nggak bisa ngintip ke dalam. Kan si imam ini sampai dikasih imam besar kecil banget. Ini imam besarnya cuma sepecil ini, saudara ya. Ini tuh dari luar dia nggak bisa lihat tuh. Setinggi manusia kan. Jadi dari luar tuh nggak bisa. Ini kayak pendek, seolah kayak segini. Ini tinggi, saudara. Jadi di luar tuh kain putih gitu dari luar ngeliatnya. Nggak bisa sembarang orang ngeliat gitu, kemah suci itu. Dan nggak bisa sembarang orang masuk kan? Nggak bisa sembarang orang masuk, saudara. Dari luar mereka terlihat seperti pilar dengan kain lainan halus. Kayak cuman kain biasa kan dari luar kan, saudara? Ini kan kayak kain putih dibentangkan gitu aja kan? Ini menyimbolkan apa? Orang-orang yang menjadi bayangan dari gereja. Jadi orang-orang akan melihat kehidupan mereka dan datang ke gereja. Kenapa? Kita lihat Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Apa itu kain lainan halus? 1, 2, 3. Jadi dengan melihat perbuatan-perbuatan orang kudus menjadi terang di dunia, orang-orang pada mencari Tuhan ke gereja. Seharusnya seperti itu kan, seharusnya, saudara ya. Jadi keadaan halus adalah perbuatan-perbuatan benar orang kudus. Perbuatan kehidupan yang sepenuhnya berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Perbuatan benar itu apa? Benar itu adalah firman Tuhan. Nggak ada kebenaran yang lain selain firman Tuhan, saudara. Yohanes 17 ayat 17, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup sebagai jemaat kudus yang sejati, hidupnya berdasarkan pada firman Tuhan, bukan pada kebenaran diri sendiri. Hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh firman Tuhan. Saudara, di Wahyu 9 ayat 4, siapa yang akan dilindungi di akhir zaman? Orangnya yang apa? Dimateraikan oleh, di mana dimateraikannya?
Dahi. Simbol dari apa dahi? Pikiran. Artinya seluruh kehidupan orang itu dikendalikan oleh apa? Baru dilindungi. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi seperti itu? Sudahkah kita dimateraikan setiap hari? Apakah saudara menggunakan setiap waktu untuk memateraikan diri saudara? Baca Alkitab, beribadah, Bible study, melayani. Apakah saudara malah kalau saudara hitung makin mundur apa makin maju? Ayo, makin mundur apa makin maju? Kalau makin mundur, bahasa Ibraninya cilaka. Saudara ya. Bahaya, saudara makin mundur apa? Bahaya. Orang Ibrani 11:25 berkata, semakin mendekat akhir zaman harus semakin apa? Rajin beribadah, saudara. Bukan makin mundur, makin banyak, saudara. Itu adalah kunci dari keselamatan di akhir zaman. Kalau tidak dimateraikan, sekali lagi, walaupun saudara bilang orang percaya sekalipun, tidak akan bisa diselamatkan. Ingat, gadis bodoh pun ada di tempat yang sama dengan gadis bijaksana, saudara. Pegang pelita yang sama, minyak yang sama, tapi gugur, tidak bertahan sampai akhir. Jadi jangan merasa aman, saudara. Tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman. Yang kedua, 5 alas pilar di bagian pintu kemah pertemuan. Ya, 5 alas pilar. Nah, jadi kemah suci seperti ini. Ini pintu utamanya, saudara. Dia ada 5 pilar tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Pokoknya ada 5 aja di depan. Nah, si 5 pilar ini di alasnya apa tadi? Tembaga. Ya. Pintu kemah suci, tembaga. Keluaran 36 ayat Keluaran 26 ayat 37, saudara tulis aja. Keluaran 26 ayat 37. Mereka adalah orang-orang yang menyambut orang lain untuk masuk ke dalam dan menghentikan musuh atau hewan buas untuk masuk ke dalam. Ya, mereka adalah orang-orang yang menyambut orang lain masuk ke dalam kemah, menghentikan musuh atau hewan buas untuk masuk ke dalam. Ini adalah orang-orang yang melindungi gereja dari serangan-serangan yang hendak menghancurkan gereja. Mereka adalah orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh kekuatan untuk memastikan kuasa setan tidak masuk ke dalam gereja. Dan mereka yang membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Siapapun bisa datang ke gereja, kan betul saudara? Tapi Tuhan kan melihat apa? Hati. Seiring waktu semua kan diuji seperti emas, saudara. Motivasi orang ini datang ke gereja apa? Kalau dia motivasinya tidak benar, apa yang akan terjadi? Gugur. Ya. Hanya imam besar dan imam yang dapat masuk ke dalam kemah suci. Ini menyimbolkan pintu yang sempit yang harus dilalui jemaat kudus yang sejati. Pintu keselamatan ini hanyalah Yesus. Yesus adalah pintu menuju kerajaan sorga dan hidup yang kekal. Saudara boleh tulis referensi Yohanes 10 ayat 9. Di buku ke-9 pendeta senior berkata, mereka yang percaya pada Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain, tidak akan dapat masuk dan akhirnya akan binasa. 2 Korintus 11 ayat 4, 2 Korintus 11 ayat 4. Kenapa kamu? 11 ayat 4 sayang? Iya, gak apa-apa. Kurang susu, oke. 1, 2, 3. Untuk memberikan kepada kamu yang baik dari karya yang kamu terima atau ikut dari karya yang lain dari Orang-orang yang percaya pada Yesus yang lain, tapi casingnya apa sekali lagi saudara? Casingnya Yesus. Injil yang lain, casingnya apa? Injil. Roh yang lain, seolah seperti roh dari Tuhan, tapi bukan. Tidak akan bisa masuk, saudara. Ya. Dan mereka yang tidak masuk melalui pintu, dikatakan di Alkitab adalah pencuri. Kisah 4 ayat 12, saudara boleh tulis. Kisah 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di kolong langit selain Yesus Kristus. Ya. Jadi pintu kemah suci ini memisahkan jemaat kudus dari jemaat palsu. Ya, pintu kemah suci ini memisahkan jemaat kudus yang sejati dari jemaat yang palsu. Hanya jemaat kudus sejati yang diakui sebagai imamat yang rajani yang dapat masuk ke dalam. Jadi gak sembarang orang bisa masuk, saudara. Makanya di Alkitab dikatakan, Bapa yang menarik dan kalau orang itu Bapa pegang tidak bisa pergi, saudara. Semua di tangan Bapa.
Jadi kita kalau hari ini masih bisa datang, jangan ngerasa ini gue yang mau. No, Tuhan yang kasih karunia untuk datang. Saudara datang harus sehat gak? Saudara bisa sehat seperti ini kalau bukan Tuhan yang pelihara, siapa saudara? Ya kan? Udah datang, bisa bawa makanan, bisa makan, itu semua kan kasih karunia berlimpah, saudara. Amin. Ini adalah perkenanan Tuhan. Kita semua bisa datang dengan tidak kekurangan suatu apapun, saudara. Jadi setiap kali saudara masih bisa datang, masih bisa mencari Tuhan, pakai kesempatan itu. Karena saudara sekali lagi ya, diulang-ulang terus. 3,5 masa pertama waktu perkenanan itu sudah singkat sisanya. Ketika waktu 3,5 itu habis, masuk ke 3,5 kedua, saudara mau datang ibadah, saudara mau datang melayani, mau datang Bible study, sudah terlambat. Sudah tidak bisa ketika antikris sudah berkuasa. Ya, kita banyak belajar dari kitab Daniel kan saudara. Ya, kitab Daniel memberi banyak nubuatan tentang timeline akhir zaman. Ya. Bahkan bisa tahu 3,5 pertama itu mulainya kapan, saudara? 1 Petrus 2 ayat 9, saudara tulis. 1 Petrus 2 ayat 9, Wahyu 1 ayat 6. 1 Petrus 2 ayat 9, Wahyu 1 ayat 6, saudara tulis saja. Yang ketiga, dari tembaga, bagian jala tembaga, tanduk dan 4 gelang pada mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran. Ini ya. Ini kan ada jaring-jaringnya saudara ya. Ada jaring-jaringnya. Nggak kelihatan ya. Saya tuangkan saja. Nah ini. Di dalam mesbah korban bakaran ada jaring ya. Ini dari tembaga. Juga tanduknya dari tembaga juga. Kenapa Tuhan pakai tembaga nggak emas? Tahan api betul. Dan ini menyimbolkan Yesus Kristus saudara. Korban bakaran ditaruh sini semua kan semua korban. Ini menyimbolkan pekerjaan Yesus di kayu salib. Ini Yesus menyembuhkan Yesus. Makanya waktu mau masuk ke kemah suci harus lewat apa dulu saudara? Korban, mesbah korban. Ini nih, mesbah korban. Bakaran kalau nggak lewat sini nggak bisa ke sini saudara. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan sorga harus lewat Yesus dulu, lewat pertobatan, lewat salib Yesus, baru bisa masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya. Di bait suci Yeskiel, pusatnya adalah apa Cisinten? Mesbah korban bakaran. Itu adalah salib, pusat kehidupan dari kita semua, dari gereja, dari kehidupan iman kita. Ya, mesbah korban bakaran. Ini tuh bisa dibuka saudara. Detail sekali nih sampai bisa gini. Ya. Dari tembaga, Keluaran 27 saudara boleh tulis, Keluaran 27 2 sampai 4. Keluaran 27 2 sampai 4. Ada gelangnya juga saudara ya. Nih gelangnya juga semua dari tembaga. Oke. Ya. Mesbah korban bakaran menyimbolkan pengampunan dosa. Menyimbolkan pengampunan dosa. Ketika kita masuk melalui pintu gerbang, kita harus melewati korban mesbah bakaran terlebih dahulu. Ya, mesbah korban bakaran terlebih dahulu. Karena sebelum masuk ke dalam kemah suci, diri kita harus disucikan. Kita harus bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ini adalah berkat pertobatan. Ya. Lalu di bagian mesbah korban bakaran ada perkakas-perkakas seperti kuali, sodok-sodokan, bokor-bokor penyiraman, garpu, perkakas-perkakas. Semua ini juga terbuat dari tembaga. Banyak saudara. Nah ini banyak perkakas yang dipakai buat dalam membuang karbu. Ini semua skopnya. Nanti saya boleh lihat ini semua dari tempat cakitannya. Luar biasa sejarah besar sudah detail sekali. Merinding. Diberkatilah saudara yang bisa melihat ini pertama kali di Bandung. Saudara merasa diberkati gak? Amin saudara. Keluaran 27 ayat 3 saudara tulis aja ya. Itu perkakas-perkakas yang tadi di mesbah korban bakaran. Keluaran 27 ayat 3. Jadi kalau ada yang lagi susah hati, lagi stres, jangan saudara-saudara menerima berkat paling besar loh. Rahasia Tuhan diberikan kepada saudara. D atau keempat,
dari tembaga, pengait tirai kemah suci bagian luar. Nah, tadi yang ini saudara, pengait tirai bagian luar sama ya, perbagian kan segini-segini dijahit. Tapi pas bagian pembatas ruang kudus dan ruang maha kudus pakai gelang-gelang tembaga. Ya, sedetil itu Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang detil dan spesifik, saudara. Tidak ada yang kelewat gitu. Referensi Keluaran 26, 7-11. Keluaran 26, 7-11. Yang kelima dari tembaga, pasak atau patok kemah suci. Nah, untuk masang ini kan ada patokan kan. Siapa yang pernah bertenda, saudara? Ada yang pernah outing bertenda berkemah gitu, yang beneran gitu ya. Kan ada apa sih namanya, pasak kan yang nariknya itu. Nah, itu masaknya yang nancepnya itu dari tembaga untuk kemah suci ini ya. Nah, dari tembaga. Jadi yang masang ini nih, ini semua dari tembaga. Keluaran 27 ayat 19. Keluaran 27 ayat 19 ya referensinya. Berkat tembaga sangatlah penting untuk semua imam pekerja di gereja, kita semua saudara. Supaya kita semua memperoleh kekuatan untuk bertahan sampai akhir melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Buat apa excited awalnya doang saudara kalau tidak bertahan sampai akhir. Lalu ada juga satu lagi, basin pembasuh yang ada di depan pintu. Pintu udah hancur leburin saudara. Pintu ini ya di sebelah ini nih, di sini. Ada basin untuk basuh. Jadi untuk si imam besar ngebasuh diri ya sebelum masuk ke dalam, dan imam-imam ini. Ini dari tembaga. Ya, seperti ini. Jadi sekarang jelas saudara, mana yang emas, mana yang perak, mana yang tembaga. Jadi nanti saudara baca kitab Keluaran udah nggak bingung lagi. Ya. Kesimpulan. Oh ya, basin ini menyimbolkan penyucian diri kita dari dosa. Ya. Kesimpulan, gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Maka setiap bagian dari kemah suci, tidak peduli siapapun dan apapun orang tersebut, ia dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Setiap dari kita ada perannya masing-masing, ya. Bahkan mungkin ada yang satu orang berperan lebih dari satu, ya. Maka kalau orang itu berperan lebih dari satu, orang itu menerima berkatnya double, benar nggak saudara? Saudara terima berkat emas, saudara terima berkat perak, saudara terima berkat tembaga. Ya. Jadi Tuhan tuh nggak akan lupa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut, malah bersyukur saudara. Yang saudara lakukan di bumi ini untuk Tuhan, saudara bawa ke surga, tidak dilupakan satupun. Gereja adalah perkumpulan orang kudus yang telah dilahirkan kembali melalui pekerjaan Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang telah dipisahkan dari dunia. Itu adalah gereja, perkumpulan orang kudus yang telah dilahirkan kembali melalui pekerjaan Roh Kudus dan telah dipisahkan dari dunia. 1 Korintus 1 ayat 2, kita baca 1 Korintus 1 ayat 2. Ayat 2, ngeheng. Yang punya Alkitab boleh bantu baca, mungkin 1 Korintus 1 ayat 2. Udah kesimpulan kamu gak mau udahan ya? Ada yang mau baca boleh, volunteer. Ya kan? Jemaat Allah di Korintus adalah mereka yang dikuduskan, dipanggil dari segala tempat. Kita semua saudara, tadinya nggak kenal kan? Nggak ada yang kenal kan tadi ya? Kita ketemu di mana? Di sini kan? Inilah gereja saudara. Ya, saudara telah dipisahkan dari dunia, dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jemaat kudus sejati harus mempersembahkan seluruh hidup mereka sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Jemaat kudus sejati harus mempersembahkan seluruh hidup mereka sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Kita lihat Roma 12 ayat 1, kita baca bersama Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3.
Hmm. Jadi datang ke hadapan Tuhan yang harus kita berikan adalah apa? Sekali lagi saudara, seluruh hidup kita, tubuh jiwa raga kita. Baru itu ibadah yang sejati. Kalau kita datang tapi kita ibadah masih ada daging kita, masih ada pikiran kita, perasaan, keinginan kita, itu belum ibadah yang sejati, saudara. Ya, belum ibadah yang sejati. Ya, mungkin anak-anak boleh main di playground kali ya, maaf. Maaf, mungkin anak-anak boleh main di playground yang mau lari-lari boleh. Nah, mereka yang menerima berkat emas, mereka menerima berkat kemuliaan Tuhan. Kemanapun orang itu pergi, ia akan bersinar. Dan orang-orang sekeliling dapat merasakan hadirat Tuhan melalui hidup orang itu. Nah, harus sampai seperti itu, saudara. Kemanapun saudara pergi, saudara memancarkan terang Tuhan. Bukannya malah jadi bikin orang gelap, betul. Mereka yang menerima berkat perak telah dibebaskan dan disucikan dari semua jenis kutuk dan dosa di dunia ini. Maka kemana orang itu pergi, ia menjadi sumber damai, membawa kekudusan kemanapun ia pergi. Dulu pendeta senior pernah menyebutkan tentang air perak. Ada sebuah alat bisa menghasilkan air perak, saudara. Nah, air perak ini kalau diminum atau disemprotkan ke atas luka atau memar, ini bisa membuat sembuh lebih cepat. Gitu. Air perak ini tuh membunuh kuman dan membersihkan. Ya. Jadi ketika seseorang terkena air ini atau ada orang lagi diare, dia minum air perak ini, penyembuhannya lebih cepat, saudara. Air perak ini seperti darah Yesus yang menyucikan semua dosa manusia. Jadi kalau kita menerima berkat perak, kita akan dibersihkan secara jasmani dan rohani. Kita harus menerima berkat perak ini di dalam gereja. Sehingga di dalam gereja ada kekudusan dan kesucian. Saudara, Tuhan itu adalah kudus. Untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan, kita harus kudus. Jadi kita semua adalah tugas kita untuk menjaga kekudusan. Kalau Tuhan pergi dari gereja ini gimana, saudara? Kita harus jaga kan hadirat Tuhan. Kita harus jaga diri kita selalu kudus. Gimana supaya kudus? Dengan firman dan doa. Gak ada cara lain, saudara. Hanya dengan firman dan doa. 1 Timotius 4 ayat 5, saudara tulis 1 Timotius 4 ayat 5. Berkat tembaga menyimbolkan berkat perlindungan jasmani dan kekuatan. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan kita perlu kekuatan jasmani. Jadi kalau kita lihat secara lapisan, lapisan terluar itu tembaga, tubuh jasmani kan kekuatan, masuk ke dalam itu perak, baru paling dalam adalah emas. Ya. Umat Israel mendedikasikan hidup mereka dan semua kontribusi materi yang mereka berikan diberikan seluruhnya untuk pembangunan kemah suci. Demikian kita hari ini. Hanya dengan mendedikasikan diri kita, hidup kita sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan, barulah Tuhan akan memakai kita. Ya. 68,3 juta US dollar adalah total yang dipakai untuk membangun kemah suci. 68,3 juta USD dollar ini menyimbolkan nilai diri kita masing-masing yang sangat berharga, saudara, di mata Tuhan. Ini jumlah yang banyak. Artinya betapa berharga diberkatinya orang-orang yang melayani Tuhan, yang dipakai Tuhan di bait sucinya. Saat kita datang beribadah, kita memegang erat firman Tuhan. Kita harus ingat bahwa setiap dari kita begitu berharga di mata Bapa. Amin. 68,3 juta tuh nggak kebayang uangnya itu banyak sekali, saudara. Hari ini masing-masing marilah kita merenungkan tugas kita di dalam gereja. Berkat-berkat yang Tuhan telah berikan, berkat emas, perak, tembaga, kita harus menerima ketiga berkat ini. Sehingga kekudusan, kemuliaan Bapa dapat dinyatakan di muka bumi melalui gerejanya. Kehidupan jemaat kudus sejati di akhir zaman haruslah berpusat pada gerejanya. Hanya mereka yang hidup dengan demikian dapat menerima keselamatan. Kita lihat Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. 10 ayat 25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang
Tuh kan, semakin giat, jangan semakin mundur saudara. Mau selamat ke saudara semua? Ini Tuhan yang bilang, Alkitab kan yang bilang, kita harus semakin giat saudara. Ini saya benar-benar quote dari buku seri 9 ya saudara ya. Gereja sejati di akhir zaman adalah gereja yang menggenapi pekerjaan sejarah penebusan Tuhan. Gereja sejati di akhir zaman adalah gereja yang berperang melawan ketidakpercayaan. Gereja sejati adalah tempat di mana firman Tuhan yang sejati diberitakan dengan benar. Di mana ritual ibadah dilakukan dengan benar sesuai dengan Alkitab. Bukan dengan cara manusia, bukan dengan kenyamanan manusia. Gereja sejati di dalamnya ada kedisiplinan dalam pelayanan. Gereja sejati adalah gereja di mana ibadah yang sejati dalam roh dan kebenaran dilakukan. Saudara, zaman sekarang ini benar-benar seram. Banyak gereja yang menghalalkan segala cara untuk dapat banyak jemaat, setuju? Mereka akan pakai segala cara. Sampai persepuluhan persembahan pun ditiadakan. Ini ada satu gereja, saya nggak sebut nama, gereja besar di Bandung, mereka udah nggak pungut lagi persembahan persepuluhan. Ditanya, kenapa udah nggak dipungut? Biar jemaatnya nggak pada kabur. Persembahan persepuluhan, kenapa orang jadi nggak mau ngasih? Karena banyak pendeta yang tuh, ini banyak saudara, banyak sekali. Makanya gereja di Alkitab dikatakan, hamba Tuhan, pendeta tidak boleh menyentuh uang. Pendeta senior selalu menekankan, pendeta tidak boleh menyentuh uang. Bahkan tidak boleh pernah masuk ke ruang keuangan. Tidak tahu apa-apa tentang uang. Jadi nggak jatuh kan saudara? Ada dewan penatua yang mengatur, bukan pendeta saudara. Itu Alkitabiah dari Kisah Para Rasul saudara. Kalau nggak bisa jatuh. Gereja sejati adalah gereja yang memenuhi penderitaan Kristus yang masih kurang. Gereja sejati dipenuhi dengan salib Kristus. Gereja tanpa sangkal diri, tanpa pikul salib, bukan gereja yang sejati. Kolose 1 ayat 24. Kolose 1 ayat 24. Nanti dikasih makanan lagi, Re. Kolose 1 ayat 24. Ya, 1, 2, 3. Kurangan yang masih kurang dari penderitaan Yesus kita penuhi dalam apa saudara? Gereja. Ibrani 12, 22-23 kita baca. Ibrani 12, 22-23. 1, 2, 3. 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi, dalam bahasa Inggrisnya, jemaat anak-anak sulung, a church of as a firstborn. Church of the firstborn. So nanti bisa cek Church of the Firstborn. Gereja sejati yang demikian adalah gereja yang terdaftar di kerajaan sorga. Gereja yang diakui oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, kita harus menjadi gereja yang diakui oleh Tuhan. Ibadah kita, pelayanan kita, firman yang disampaikan semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Ritual ibadahnya bukan sesuka hati kita. Oh biar banyak jemaat yang datang, kita buat seperti ini, kita buat seperti itu. Kalau kita bilangnya A ya kita ikutin A. Kita B kita bilang ikutin B gitu saudara. Tidak mendengar atau berusaha menyenangkan hati manusia. Dan ingat setiap bagian dari gereja adalah tubuh Kristus. Apapun yang kita lakukan ini adalah tubuh Kristus saudara. Pendeta senior selalu bilang bahkan sendok garpu pun itu adalah tubuh Kristus. Kayu pun kursi tubuh Kristus. Saat kita membersihkannya kita sedang membersihkan tubuh Kristus. Kita harus menjaga kebersihan saudara. Ini adalah gereja. Kalau ini rumah saudara, saudara akan jaga kan, betul nggak? Apalagi kamar saudara. Bagaimana dengan gereja?
Ini mah gereja tempat umum, buang sampah sembarangan, kotorin, gak peduli. Ini adalah gereja, saudara. Ini tubuh Kristus lebih dari segalanya. Ini bukan mall, saudara. Ini tubuh Kristus. Amin. Kita semua mau jaga tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia yang kau berikan. Biarlah firman-Mu yang telah kau berikan dapat dimateraikan di setiap dari kami. Biarlah di akhir zaman, di waktu yang semakin singkat Bapa, biarlah kami semua dapat semakin hari dimateraikan, melakukan pekerjaan dua saksi di akhir zaman. Biarlah kami tidak membuang-buang waktu kami, kehidupan yang fana, tubuh kami yang fana. Biarlah kami gunakan semuanya untuk kemuliaan kekal di kerajaan sorga. Bapak, kami mohon ampun untuk segala dosa pelanggaran kami. Jika sampai hari ini kami masih lalai dalam banyak hal, Bapak, biarlah kau dapat menutupi kelalaian kami, kekurangan kami dengan kasih karunia sorgawi. Biarlah kasih karunia demi kasih karunia kau berikan kepada setiap dari kami, sehingga kami dapat menjadi benda-benda kudus secara rohani yang kau pakai untuk melakukan pekerjaan secara penebusan di akhir zaman. Bila berkat emas, berkat perak, berkat tembaga dapat kami terima untuk menjadi pondasi dari kerajaan sorga. Bapak, biarlah kami dapat menyangkal diri kami masing-masing, memikul salib dan mengikut Engkau sampai akhir. Biarlah Bapak, kemuliaan yang kedahsyatan-Mu menyertai setiap dari kami dan seluruh anggota keluarga kami. Dengan hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Give us the bread and keep us on this. Berikan kemuliaan untuk firman Tuhan. Masih ada makanan? Bagi yang masih mau makan, boleh silakan. Terima kasih. Oh iya, besok ada doa subuh di tempat ini jam 5.30.